Kembali lagi dengan kami, Kibas. Kita bahas. Kali ini kami akan membahas mengenai berikut beberapa rekomendasi film Indonesia terbaik sepanjang masa yang harus ditonton. Yang pertama yaitu Agak Lain tahun 2024. Film Agak Lain 2024 adalah film horor komedi Indonesia yang disutradarai oleh Muhadjili Akho dan diproduksi oleh Imaginary serta Jakarta. Film ini dibintangi oleh personel siniar Agak Lain yaitu Bani Dion, Oki Rengga, Boris Bokir, dan Indra Jigel. Film ini menceritakan tentang 4 sekawan yang membuat wahana rumah hantu di pasar malam. Tetapi usaha mereka menjadi kacau ketika seorang pengunjung meninggal di dalam rumah hantu. Film ini menggunakan lagu tema dengan judul sama yang dipopulerkan oleh keempat personel Agak Lain. Agak Lain ditayangkan di film bioskop Indonesia pada 1 Februari 2024 dan berhasil merangkul 1 juta penonton hanya dalam 4 hari penayangan. Film ini juga ditayangkan di bioskop luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Amerika Serikat. Yang kedua, selanjutnya, Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi tahun 2008 adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Riri Riza dan diproduksi oleh Mira Lesmana. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Andrea Hirata. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Film ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong, Belitung. Mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan didukung oleh 2 guru inspiratif, Muslimah dan Bakri. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, mereka tetap berjuang untuk meraih cita-cita mereka. Film Laskar Pelangi menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia dan menerima beberapa penghargaan, termasuk penghargaan sebagai film terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2008. Album soundtrack film ini dirilis pada tahun 2008 dan berisi beberapa lagu termasuk Laskar Pelangi oleh Nici, Bahagia oleh Serina, dan Tak Perlu Keliling Dunia oleh Gita Gutawan. Yang ketiga yaitu film Rehearsal in Cell nomor 7 2022. Film ini adalah film drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini diadaptasi dari film Korea tahun 2013 dengan judul yang sama karya Lee Hwan Kyung. Film ini menceritakan tentang Dodo Rozak diperankan oleh Vino G. Bastian, seorang pria penyandang disabilitas intelektual yang difitnah telah membunuh dan melecehkan seorang gadis kecil. Dodo kemudian dipenjara dan ditempatkan di sel nomor 7, di mana ia bertemu dengan beberapa narapidana lainnya yang kemudian menjadi temannya. Film ini juga menampilkan beberapa aktor dan aktris Indonesia lainnya seperti Gracelia, Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, dan Denny Sumargo. Rehearsal in Cell nomor 7 ditayangkan secara perdana di bioskop Indonesia pada 8 September 2020 dan berhasil meraih beberapa penghargaan termasuk aktor utama terbaik untuk Vino G. Bastian di Festival Film Wartawan Indonesia. Film keempat yaitu Habibie dan Ainun 2012. Film Habibie Ainun adalah film biografi drama romantis Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan tentang kisah cinta dan perjuangan B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, dan istrinya Ainun Habibie. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai B.J. Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun Habibie.
Film ini juga menampilkan beberapa aktor dan aktris Indonesia lainnya seperti Tio Pakusadewo, Ratna Riantiarno, dan Ferdy Sulaiman. Habibie Ainun menceritakan tentang bagaimana Habibie dan Ainun bertemu, jatuh cinta, dan menikah. Film ini juga menampilkan perjuangan Habibie dalam mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia dan menjadi presiden ketiga Indonesia. Film ini berhasil meraih beberapa penghargaan termasuk film terbaik di Festival Film Indonesia 2013 dan aktor utama terbaik untuk Reza Rahadian di Festival Film Indonesia 2013. Habibie dan Ainun juga menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu My Stupid Boss 2016. Film My Stupid Boss adalah film komedi Indonesia yang disutradarai oleh Upi Avianto. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai bosman, seorang bos yang sangat menyebalkan, dan Bumi Citra Lestari sebagai Diana, seorang karyawan yang harus bekerja di bawah bosman. Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari di kantor, di mana bosman memiliki kebiasaan yang sangat menyebalkan dan membuat karyawan-karyawannya merasa frustasi. Diana yang baru saja pindah ke kantor tersebut harus beradaptasi dengan kebiasaan bosman dan mencari cara untuk membuatnya menjadi bos yang lebih baik. My Stupid Boss menjadi salah satu film teralis sepanjang masa di Indonesia dan berhasil meraih beberapa penghargaan termasuk film komedi terbaik di Festival Film 2016. Film ini juga menjadi salah satu film Indonesia yang paling banyak ditonton di bioskop.